Halo semua, kembali lagi bersama Sir Francisco di sini. Mari kita membahas matematika. Nah, adik-adik, sekarang kita memasuki materi fungsi inverse. Nah, apa sih fungsi inverse itu? Fungsi inverse merupakan suatu fungsi matematika yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Ingat ya, yang berkebalikan. Suatu fungsi yang hanya bisa dikatakan memiliki fungsi inverse apabila fungsi tersebut merupakan fungsi satu-satu dan fungsi bijektif. Oke. Nah, kita langsung memasuki materi saja agar semua teman-teman di sini tahu bagaimana konsep dan bagaimana fungsi inverse itu. Nah, untuk memahami bagaimana fungsi inverse, marilah kita coba untuk mengetahui konsep fungsi inverse di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, simaklah penjelasan berikut. Diceritakan bahwa ada sekelompok orang yang berisi 3 orang dalam satu mobil sedang melakukan trip atau perjalanan ke kebun binatang atau taman hewan. Nah, harga tiket taman hewan tersebut per orangnya 30.000, sementara harga tiket parkir 10.000 per mobil. Untuk itu, bagaimana kita tahu konsep inverse dengan kasus ini? Mari kita lanjutkan. Nah, dalam kasus ini kita diajak untuk mencari nilai fx atau total biayanya yang mereka keluarkan. Nah, lihatlah perumusan berikut. Fx sama dengan 30.000 dikalikan X ditambah dengan 10.000. Nah, X itu sebagai apa? X adalah banyak orangnya. Jadi, 30.000 dikali berapa banyak orang yang ada di dalam mobil itu, segerombolan itu, ditambah 10.000. 10.000 itu adalah harga parkir per mobil. Nah, dalam kasus ini diketahui jumlah orang dalam satu mobil itu adalah 3 orang. Nah, 3 orang atau X-nya itu sebagai 3 orang, kita untuk mencari nilai Fx dengan rumus yang kita punya itu, pada kasus ini Fx sama dengan 30.000 dikalikan X ditambah 10.000, atau harga tiket per orangnya itu 30.000 dikali jumlah orangnya, sehingga F3 sama dengan 30.000 dikali 3 ditambah 10.000. 30.000 dikali 3 hasilnya 90.000. Maka F3 sama dengan 90.000 ditambah 10.000, yang artinya F3 sama dengan 100.000. Atau total biayanya itu keseluruhannya adalah 100.000 yang mereka keluarkan. Nah, tujuan kita adalah untuk memahami bagaimana konsep inverse. Nah, kita punya dalam kasus ini rumusannya adalah Fx sama dengan 30.000 X ditambah 10.000 yang tadi. Oke, sekarang kita mau tahu bagaimana konsep inverse. Ingat, inverse adalah kebalikannya. Nah, pada yang tadi itu kita mencari Fx atau banyaknya uang yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan, yang dihabiskan oleh 3 orang. Sekarang kita mau cari banyaknya orang yang ada dalam biaya yang udah kita keluarkan. Jadi dibalikan. Tadi itu banyaknya total ini, total biaya. Sekarang total orangnya yang mau kita cari. Sekarang dari konsep yang tadi itu, dari masalah yang tadi, dari perumusan yang tadi, kita punya Fx sama dengan 30.000 dikali X ditambah 10.000, maka kita balikan, yaitu Fx dikurang 10.000. Yang tadinya 10.000 di sisi kanan, sekarang di sisi kiri, untuk perumusan mencari inverse. Sama dengan 30.000 kali X. Nah, ingat tadi yang kita mau cari adalah X atau banyaknya orang ya. X tadi keterangannya adalah banyaknya orang. Setelah itu kita pindah ruaskan atau kita bagikan lagi sama-sama kanan dan kiri itu 30.000. Sehingga Fx dikurang 10.000 dibagi 30.000, 30.000 X per 30.000 tinggal X ya. Maka perumusannya kita punya Fx dikurang 10.000 per 30.000 sama dengan X. Oke, sekarang itu kan masih Fx. Maka sekarang kita inversekan menjadi F inverse X. Jadi untuk itu maka
fx jika diinverskan atau diinverskan maka menjadi x ya. X dikurang 10.000 per 30.000 sama dengan f inverse x. Oke. Sekarang itu kita lanjut untuk mencari banyaknya orang. Nah, sekarang informasi yang kita punya kan inverse. Tadi itu kita punya informasi yaitu jumlah orangnya. Oke, jumlah orangnya untuk mencari total biaya yang dikeluarkan. Sekarang kita punya total biayanya. Total biayanya adalah 100.000. Kita punya uangnya. Nah, sekarang tujuan kita adalah mencari banyak orangnya. Dibalikkan ya kasusnya. Oke, sekarang kita punya 100.000 biayanya. Oke, tadi kita punya uang 10.000. Sekarang tujuan kita adalah mencari orangnya, jumlah orangnya. Oke, selanjutnya kita punya perumusan f inverse x tadi itu. F inverse x tadi itu adalah x dikurang 10.000 dibagi 30.000. Oke, sekarang kita punya uang 100.000 tadi, tinggal kita masukkan kita substitusikan 100.000 tadi itu ke f inverse-nya. Maka f inverse 100.000 sama dengan x-nya kita masukkan 100.000 maka menjadi 100.000 ya. 100.000 dikurang 10.000 dibagi 30.000. Oke, hasilnya adalah 100.000 dikurang 10.000, 90.000 dibagi dengan 30.000, maka 90.000 bagi 30.000 adalah 3. Maka jumlah orangnya yang dihabiskan oleh 100.000 adalah 3 orang untuk mengunjungi taman hewan tadi ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mengikuti diskusi ini. Sampai jumpa di lain waktu.